Oke, selamat pagi kelas. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13 yang akan membahas mengenai polimorfisme. Oke, definisi dari polimorfisme itu sendiri adalah dimaknai sebagai banyak bentuk. Keuntungan menggunakan polimorfisme adalah menghindari duplikasi objek, kemudian menggunakan kelas yang dibuat sebagai superkelas, dan membuat kelas baru berdasarkan superkelas. Membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior, namun tidak memberikan implementasi dari metode yang ada. Nah, ini untuk ketentuan polimorfisme sendiri itu adalah atribut tidak dapat diterapkan konsep polimorfis. Metode dapat diterapkan konsep polimorfis. Terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama metode overloading atau static polimorfis, dan yang kedua ada metode overriding atau runtime polimorfis. Berikutnya di sini yang pertama ada metode overloading, merupakan metode atau konstruktor yang dapat dilakukan overloading dengan syarat perlakuan berbeda. Perlakuan tersebut ditunjukkan dengan jumlah parameter pada metode atau konstruktor, bisa juga ditunjukkan dengan tipe data yang digunakan pada metode ataupun konstruktornya. Oke, ini contohnya silakan buat satu buah file Kotlin baru, beri dengan nama test_overloading.kt. Jadi kalian ngetiknya dari kelas mahasiswa 12, kemudian sini ada dua titik kurung terawal, lanjut lagi ya ke funmain ya, ke program utamanya. Oke, silakan diketik dulu untuk test_overloading.kt-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke contoh test_overloading.kt-nya. Nah, di sini kita punya satu buah kelas, yaitu kelas mahasiswa 12 ya. Kenapa saya kasih mahasiswa 12? Karena di file-file sebelumnya itu kita sudah pernah menggunakan kelas mahasiswa, dan ini untuk yang ke-12 kalinya kelas mahasiswa itu dipakai, sehingga namanya kelas mahasiswa 12. Karena dalam satu project itu tidak boleh ada nama kelas yang sama. Jadi di kelas mahasiswa 12 ini ada dua buah atribut ya. Yang pertama atribut nama dengan tipe data string, dan yang kedua itu ada atribut tahun dengan tipe datanya itu adalah integer. Nah, di sini untuk kelas mahasiswa 12 itu sendiri dia punya 4 metode. 4 metode dengan nama yang sama. Ini ada tampil 1, kemudian ada tampil lagi 2, dan yang ini ada tampil lagi 3, dan di sini ada tampil lagi 4. Nah, di sini seperti yang sebelumnya bahwa sebenarnya kita tidak bisa menggunakan metode yang sama dengan nama yang sama dalam satu kelas. Sehingga di sini kita menggunakan yang namanya konsep polimorfis ataupun overloading ya, overloading polimorfis. Jadi di sini maksudnya kita bisa menggunakan dengan metode yang sama, tapi perlakuannya itu berbeda. Entah itu dari jumlah parameternya ataupun dari tipe data parameter itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampil. Nah, di sini saya bilangnya tampil yang pertama ya, karena dia muncul yang pertama kali. Ini tampil yang pertama, ini tidak ada parameter sama sekali. Tapi di dalam metode tampil ini, tugasnya dia itu adalah untuk mencetak kata hai. Kemudian kita lanjut ke tampil yang kedua. Nah, tampil yang kedua di sini ada satu buah parameter, yaitu parameter nm dengan tipe data string. Jadi di sini kita inisialisasikan dulu ya, di sini ada konstruktornya. Jadi di sini this titik nama, jadi tadi atribut namanya itu sama dengan nm. Parameternya itu adalah atribut namanya itu akan diisi dengan parameter nm. Kemudian dalam metode tampil yang kedua ini akan mencetak kami mahasiswa dolar buka kurung this titik nama. Nanti akan diisikan dengan parameter namanya. Itu untuk tampil yang kedua. Berikutnya ada tampil yang ketiga. Nah, tampil yang ketiga ini untuk jumlah parameternya itu sama dengan tampil yang kedua ya, karena di sini parameternya cuma satu, yaitu ada THM ataupun tahunnya, saya singkat. Nah, di sini meskipun dia jumlah parameternya sama kan ya, itu tidak boleh ya, jumlah parameternya itu tidak boleh sama. Tapi di sini jumlah parameternya sama, tapi
tipe datanya berbeda. Kalau yang sebelumnya itu satu parameter dengan tipe data string, nah yang selanjutnya ini ada satu parameter tapi dengan tipe data integer sehingga tidak masalah. Kemudian di sini kita inisialisasikan bahwa tahun itu akan diisikan dengan parameter THN. Dan di sini untuk metode tampil itu akan mencetak angkatan, dolar, sama ya kita kalau kita mau manggil ngisi variabel itu buka kurung awal, kemudian this titik tahun. Nah, kemudian berikutnya ada metode tampil yang terakhir atau yang keempat. Nah, di sini jumlah parameternya itu ada dua ya. Ada dua parameter, yaitu parameter NMA1 dan parameter NMA2 dengan tipe data string. Nah, kalau sebelum-sebelumnya yang pertama tidak ada parameter, kemudian yang kedua satu parameter dengan tipe data string, kemudian yang ketiga satu parameter dengan tipe data integer, nah yang terakhir itu dua parameter dengan tipe data string. Kemudian nanti metode tampil ini akan mencetak saya dolar karena di sini ya untuk NMA1 dan NMA2 ini kan tidak ada atributnya sama sekali. Jadi kita langsung tembak saja. Nah, di sini kan yang didefinisikan di awal itu kan cuma nama sama tahun. Nah, kalau ini enggak beda. Ini namanya untuk nama kampus ya, sedangkan tahun di sini untuk angkatannya berapa. Nah, di sini ada saya dolar NMA1 dan dolar NMA2 dan salam kenal. Oke, itu sudah untuk kelas mahasiswa 12 dengan atribut dan 4 metodenya. Nah, di sini kita masuk ke program utamanya. Ini ada objek baru ya. Objek baru yaitu OBJMHS untuk memanggil kelas mahasiswa 12. Nah, di sini OBJMHS-nya semuanya memanggil metode tampil. Tapi yang dipanggil pertama itu harus sesuai dengan parameternya. Yang pertama itu kan tidak ada parameter sama sekali, sehingga di sini parameternya kosong. Nggak ada isi apa-apa. Berikutnya yang kedua di sini ada tampil yang kedua. Nah, nanti dia otomatis kalian ketika memasukkan ISBN leluhur ini sebagai contohnya ISBN leluhur ya, nanti dia akan yang abu-abu ini ya NM, THN, NMA1 dan MA2 ini nanti dia akan otomatis muncul sendiri. Jadi maksudnya kalian tinggal ketik saja ISBN leluhur 2010 Andi dan Budinya ini. Nggak usah dihiraukan NM, THN, NMA1 dan NMA2 yang warnanya abu-abu. Nah, di sini yang tampil yang kedua akan mencetak nama kampusnya. Kemudian tampil yang ketiga ini parameternya itu THN, berarti kalian disuruh memasukkan tahunnya berapa, angkatan ke berapa. Kemudian yang keempat itu di sini parameternya adalah NMA1, berarti kalian harus memasukkan nama. Sebagai contoh di sini saya memasukkan nama Andi dan Budi. Oke. Nah, itu sehingga kalau ketika kita running itu jadinya seperti ini ya. Nah, ini jadi munculnya hai. Nah, kalian lihat OBJMHS tampil tanpa parameter itu cetaknya itu adalah hai. Lanjut lagi. Kemudian di sini OBJMHS tampil dengan parameter NM. NM di sini cetaknya adalah kami mahasiswa, namanya siapa, angkatannya di sini ISB Atmaluhur, ISB Atmaluhur. Kemudian tampil yang ketiga itu ada tahun, parameter THN 2010, berarti yang ini angkatan 2010. Ini. Kemudian parameter yang keempat itu adalah tampil yang keempat itu dengan dua parameter NMA1 dan NMA2. Saya, Andi, dan Budi salam kenal. Sehingga hasil outputnya itu seperti ini untuk tes overloading KT-nya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Ini ya, untuk outputnya juga sudah saya lampirkan di dalam sini. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada overriding. Overriding itu biasanya digunakan pada inheritance. Penggunaan metode subclass sama dengan metode superclass. Nama metode dan parameter pada superclass sama dengan nama metode dan parameter pada subclassnya. Berarti tidak ada beda ya, nama metode dan parameter baik pada superclass dan subclass itu sama. Yang membedakannya itu cuman metode pada superclass harus ditandai open.
seperti yang sudah kita pelajari di inheritance kemarin, untuk membedakannya kalau superclass itu pasti ada kata open-nya. Itu ya. Kemudian yang kedua, metode pada subclass harus ditandai dengan kata override. Kalau ini nggak ada ya yang kemarin ya. Berarti superclass harus ada kata open, kemudian kalau subclass harus ditandai dengan kata override. Kita lanjut. Nah, ini silakan buat satu buah file Kotlin baru. Beri dengan nama testoverriding.kt. Silakan diketik ya, ini ya dari open class judul sampai tutup kurung kurawal 2, lanjut lagi ke funmain sampai dengan tutup kurung kurawal. Oke, silakan diketik terlebih dahulu untuk test_overriding.kt-nya. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan test_overriding.kt-nya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat ya, kita itu punya dua buah kelas. Yang pertama ada kelas judul, dan yang kedua ada kelas nama. Seperti yang di slide tadi, slide PowerPoint, bahwa superclass selalu diawali dengan kata open. Berarti ini udah jelas bahwa judul itu adalah superclass-nya. Kemudian di dalam judul itu punya dua buah atribut. Atributnya yaitu nama 1 dan nama 2 dengan masing-masing tipe datanya yaitu string. Nah, di sini ada metode set nama dengan dua parameter, yaitu parameter nm1 dan nm2 dengan tipe data string. Kemudian kita koneksikan antara atribut dengan parameternya. Untuk nama 1 parameternya adalah nm1, dan untuk nama 2 itu parameternya adalah nm2. Lanjut lagi. Nah, di sini karena ada kata open, berarti ini adalah metode dari si kelas judulnya itu. Nah, di sini open fun tampil. Jadi metodenya itu adalah namanya tampil. Di sini isi dari metode itu adalah Hai, kami mahasiswa SBM Meluhur angkatan 2010. Nah, itu untuk superkelasnya. Lanjut lagi kita ke subkelasnya. Nah, di sini udah tahu ya pasti kalau yang namanya subkelas itu seperti yang di inheritance kemarin, dia itu pasti diikuti dengan nama superkelasnya. Jadi di sini maksudnya kelas nama, emaknya siapa, orang tuanya siapa, diikutin di belakangnya. Jadi di sini subkelasnya itu adalah nama dan superkelasnya adalah judul. Nah, di sini sesuai juga tadi kan metode atau konstruktornya itu harus diawali dengan kata override. Nah, di sini kalau sudah kalian lihat ada override, oh udah pasti nih, pasti subclass. Dengan sudah dibilang ya di slide PowerPoint tadi bahwa metode dan konstruktor baik di superclass ataupun di subclass itu namanya sama. Kalau di sini tampil berarti di bawahnya juga itu pasti tampil metodenya. Nah, kemudian di sini untuk yang tercetak adapun isi dari metode tampil itu sendiri adalah yang pertama saya $super. Nah, seperti di inheritance kemarin bahwa kalau super berarti dia meminta izin untuk menggunakan atribut yang ada pada superclass-nya. Nah, di sini untuk superclass-nya kan atributnya ada nama 1 dan nama 2. Sehingga di sini ada super titik nama 1 dan ada super titik nama 2. Kemudian berikutnya tercetak leher kali yaitu adalah salam kenal. Nah, di sini untuk program utamanya kita buat dua buah objek ya. Untuk kelas judul itu nama objeknya adalah OBJ judul. Untuk kelas nama objeknya saya kasih nama OBJ nama. Sehingga di sini untuk OBJ nama itu kalian bisa lihat ya, di sini kan ada OBJ nama titik set nama. Nah, set nama ini kan letaknya di dalam kelas judul. Jadi di sini dia tinggal masukin parameternya apa. Set nama ini kan berarti dia harus memasukkan dua buah nilai parameter yaitu nm1 dan nm2. Sehingga di sini kita isinya Andi dan Budi. Ingat ya, kalau dia ada tulisan abu-abu seperti ini abaikan saja, nanti dia otomatis muncul. Kemudian setelah kita memanggil OBJ nama dari kelas nama, sekarang kita memanggil OBJ judul. OBJ judul itu kan metodenya itu adalah tampil ya. Nah, ini tampil, sehingga di sini OBJ judul tampil. Kemudian untuk yang kedua, kelas nama itu objeknya itu adalah OBJ nama dengan metode tampil juga. Tapi antara tampilnya si kelas judul dengan tampilnya si kelas nama itu beda ya, yang isi di dalam metodenya itu beda.
Sehingga ketika kita jalankan itu hasilnya seperti ini. Nah ini ya untuk tes overriding-nya. Jadi ini kan yang pertama kita panggil adalah OBJ judul titik tampil. Berarti kita lihat nih kelas judul isinya apa. Kelas judul itu kan isinya adalah Hai, kami mahasiswa ISB Bang Luhur angkatan 2010. Sehingga ini yang tercetak pertama untuk OBJ judulnya. Lanjut lagi. Nah, di sini OBJ judul tampil sudah keluar ya. Kemudian OBJ nama dengan metode tampil, berarti kelas namanya. Nah, di sini untuk metode tampil di kelas nama itu berisi saya, super, berarti pakai atribut yang ada di superclass nama satu dan nama dua. Nah, nama satu dan nama dua ini kan tadi parameternya itu adalah Andi dan Budi. Sehingga di sini yang tercetak adalah saya, Andi, dan Budi. Salam kenal. Nah, itu aja ya. Sebenarnya sama aja antara konsep overloading dan overriding. Tapi overriding ini biasanya digunakan untuk konsep inheritance. Karena kalian bisa lihat di sini ada open, kemudian ada menggunakan kata super, ada juga override, dan ada pendefinisian dengan menggunakan superclass dan subclass-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk tes overriding dan KT-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini output-nya sudah saya lampirkan juga ya di dalam slide. Bisa kalian pelajari nanti. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk disimak, kemudian dipraktekkan di rumah apa yang sudah saya jelaskan di sini supaya ilmu kita mengenai apa itu polimorfisme itu bisa bertambah dan nanti bisa kita terapkan di dalam pemrograman. Selanjutnya saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan selama menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.